Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya mau melanjutkan video saya yang kemarin. Nah, kalau video kita yang kemarin itu membahas tentang bagaimana cara melakukan pengujian ANOVA 3 faktor menggunakan SPSS. Lalu pada video kali ini kita akan melakukan uji lanjutnya. Jadi uji lanjut untuk kombinasi dua faktor, kombinasi 3 faktor. Nah, ini adalah hasil ANOVA yang kemarin, yaitu diketahui bahwa faktor dosis, frekuensi, varietas itu berbeda nyata, signifikan. Kemudian kombinasi dosis frekuensi juga signifikan. Dosis varietas juga signifikan, namun frekuensi varietas tidak signifikan. Lalu kombinasi ketiganya, dosis, varietas, dan frekuensi ini signifikan. Nah, maka uji lanjut yang akan kita lakukan selanjutnya untuk kombinasi ini adalah yang signifikan saja, yaitu dosis dan frekuensi, dosis dan varietas, serta dosis, frekuensi, dan varietas. Oke, sebelumnya kita akan melihat data dalam SPSS kemarin. Nah, data kita dalam SPSS kemarin baru ada yang dosis, frekuensi, varietas, kemudian ulangan, dan hasil ya. Belum ditambahin ini, apa ini kombinasinya? Kombinasi DF, kombinasi DV, dan kombinasi DFV. Nah, ini harus kita buat terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Di variable view, nah ketikan ini, saya sengaja ketik duluan ya karena ini cukup memakan waktu. Nah, tuliskan yang kombinasi ingin kita uji lanjut, yaitu DF, DV, dan DFV. Di sini desimalnya kita buat 0, lalu labelnya boleh dibuat. Ini saya bikin labelnya adalah kombinasi dosis dan frekuensi pemberian air. Kemudian yang ini adalah kombinasi dosis dan varietas, serta ini kombinasi ketiganya. Nah, untuk value, nah ini yang wajib kita bikin gitu supaya nanti memudahkan dalam interpretasi hasil outputnya. Nah, namun sebelum ke value, saya akan memberitahu bagaimana cara melakukan penulisan kombinasi ini di Excel terlebih dahulu. Nah, kita buka Excel yang kemarin. Kita punya data kombinasi yang ini ya teman-teman. Ini adalah data awal kita. Perlakuan dari 3 kombinasi di tiap ulangan. Ada 3 ulangan. Nah, lalu data yang kita masukkan untuk analisis ANOVA itu adalah data yang seperti ini. Yang per faktor. Faktor D, faktor F, dan faktor V. Ulangannya juga dibikin boleh, enggak juga boleh. Kemudian ini adalah hasilnya atau variabel responnya. Nah, sekarang kita akan membuat kombinasi 2 faktor. Kombinasi perlakuan 2 faktor, yaitu D dan F. Ya, kita mau mengujinya D dan F. Nah, kita kan akan membuat ini nih, kombinasinya. Ini kombinasinya, kemudian nanti dikodekan dengan nilai 1. Nah, D1F1 ini asalnya dari sini. Ini ya, D1F1. Lalu yang ini juga masih D1F2. D1F1 masih sama ya, D1F1. Kemudian ini D1F2, D1F2, D1F3, D1F3, dan seterusnya sampai ke bawah, sampai 3 ulangan. Sampai ulangan ketiga. Nah, dibuat seperti ini. Nah, kalau D1F1 ini kan sama kodenya ya. D-nya 1, F-nya 1. Maka dikode 1. D1F1 dikode 1 lagi. Kalau D1F2 ini kan udah berbeda. Jadi kita kode 2, 3, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini adalah untuk perlakuan kombinasi D dan F. Kodenya seperti ini. Nah, maka di SPSS-nya untuk value itu kita buat seperti ini. Nah, ini ya, ini udah saya buat. Nanti teman-teman kalau mau tahu tinggal dilihat ini ya. Jadi perlakuan 1 itu adalah D1F1. Perlakuan 2 D1F2. Seterusnya nanti akan ada 9 perlakuan. 9 kombinasi perlakuan. Dari mana? Karena D-nya ada 3, F-nya juga ada 3. Maka 3 kali 3 itu sama dengan 9 kombinasi perlakuan. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang DV pun demikian. Untuk yang DV juga seperti itu cara membuatnya. Nah, ini kita buat yang DV ya. D1, V1. Nah, ini mengacunya ke data awal kita ini. D1, V1, D1, V2, D1, V1, D1, V2,
kemudian yang sini D2, V1 gitu. Nah, kalau yang kodenya sama, itu maka kita angkakan juga sama. Kita coding dengan angka yang sama. D1, V1 itu 1. D1, V2 itu 2. D1, V1 karena sama yang di atasnya tadi, maka dicoding 1. Nah, sampai seterusnya ini nanti bisa kita copy. Yang DF tadi juga bisa kita copy ya. Ya, jadi ini sampai ke bawah kita copy ke data view-nya yang di sini DF. Nah, yang DV-nya itu kita kopikan dari sini yang DV gitu ya. Nah, kemudian untuk kombinasi value di SPSS-nya ini juga kita buat supaya nanti memudahkan dalam interpretasi data. Nih ya, 1 itu adalah perlakuan D1 V1, kalau 2 perlakuan D1 V2 dan seterusnya. Ada 6 kombinasi perlakuan. 6 kombinasi perlakuan itu dari mana? Dari D-nya ada 3 taraf, V-nya ada 2 taraf. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6 kombinasi perlakuan. Nah, kemudian oke. Nah, terakhir yang ketiga, 3 faktor. Nah, ketiga faktor itu saya bikin di paling ujung ini ya. D, F, dan V. Nah, ini. D1, F1, V1. Ya, ini kodenya 1, D1, F1, V2. Kodenya 2, dan seterusnya ini ada 18 kombinasi perlakuan. Nah, ini ya, ada 18 kombinasi perlakuan untuk ulangan 1. Nanti ada 18 kombinasi perlakuan juga untuk ulangan 2 dan seterusnya. Yang D yang ini tadi juga seperti itu, sama di ulangan 1 dan ulangan 2 dan ulangan 3. Nah, jadi seperti itu. Ada 18 kombinasi perlakuan, ini karena D-nya 3, F-nya 3, V-nya 2. Jadi 3 kali 3 kali 2 itu sama dengan 18 kombinasi perlakuan. Nah, lalu berarti kita membuat value-nya ini juga 18 kali gitu, kombinasi dari 18 perlakuan. Ini nanti bisa diketikkan ya, jadi tambahkan aja value-nya di sini 1, kalau 1 itu apa? D1, F1, V1, dan seterusnya. Kemudian di add seperti yang sudah ada di video saya juga sebelum-sebelum ini. Oke, nah jadi kalau sudah datanya selesai, oh ya, measurnya juga kita sesuaikan ya, dia nominal, semuanya nominal. Untuk faktor itu nominal. Oke, nah kalau udah selesai, barulah tinggal dianalisis. Nah, ini bagian paling gampang gitu. Nah, ini tadi ya udah dikopikan sampai ke 18 kombinasi perlakuan. Untuk ulangan 1 aja nih. Untuk ulangan 1. Lalu ke bawah ini juga nanti untuk ulangan 2 dan ulangan sampai ulangan 3. Nah, kalau udah ini kita analisis atau dengan menggunakan analyze sama ya, general linear model, pilih yang univariate. Nah, dependent variable kita tetap menggunakan hasilnya. Hasil kacang hijau. Lalu fix faktornya kita gunakan ini ketiganya. Kita masukkan. Nah, kita nggak perlu membuat model ya, karena modelnya kan udah di yang awal kemarin untuk ANOVA-nya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah menguji post hoc testnya atau uji lanjut pasca analisis keragamannya. Nah, kan yang mau kita uji ketiga kombinasi perlakuan ini kan. Jadi ini semuanya kita masukkan ke post hoc test for gitu ya. Lalu pilih yang Duncan atau boleh teman-teman boleh pilih yang manapun, tapi saya suka yang Duncan ya karena kebiasaan orang-orang juga Duncan. Lalu ini continue saja, udah cukup seperti ini, tidak perlu dibuat-buat lagi, tidak ada yang perlu diubah lagi, lalu klik OK. Nah, sekarang keluar outputnya, kita akan melihat outputnya. Nah, di sini nah, ini dia. Ini homogen subset. Untuk apa nih? D dan F. D dan F apa? Dosis dan frekuensi. Ini ada ya. Kalau labelnya dibuat, maka di sini muncul. Kalau yang di data view, variable view itu dibuat labelnya. Nah, di sini nanti akan muncul kombinasi dosis dan frekuensi pemberian air. Nah, gitu. Lalu ini hasil uji Duncan untuk dosis dan frekuensi. Kemudian di bawahnya lagi ini adalah uji Duncan untuk kombinasi dosis dan frekuensi dan varietas.
Lalu yang terakhir, ini yang banyak ya, 18 perlakuan, kombinasi perlakuan untuk ketiga faktor tersebut. Nah, sekarang mari kita interpretasikan hasilnya ini. Ini untuk kombinasi dosis dan frekuensi pemberian air. Untuk kombinasi dosis dan frekuensi pemberian air. Jika diketahui ini di dalam satu subset, maka dia sama. Dalam satu subset, maka dia sama. Berarti D3F3 ini menghasilkan kacang hijau yang sama dengan D2F3. Seperti itu. Lalu, maka dari sini dapat disimpulkan bahwa yang kombinasi perlakuan yang menghasilkan kacang hijau paling banyak, ya jelas yang rata-ratanya paling banyak ya, 9,817 ton per hektar, yaitu kombinasi dosis 1, frekuensi pemberian air 1. Ini yang paling banyak. Dan ini perlakuan ini berbeda dengan perlakuan yang lainnya. Seperti itu. Lalu perlakuan yang paling sedikit menghasilkan kacang hijau, perlakuan yang mana? Yang ini, D3F3, hanya 7,533. Nah, perlakuan ini tuh sama dengan perlakuan D2F3 gitu. Jadi perlakuan D2F3 itu sama dengan perlakuan D3F3, menghasilkan kacang hijau yang paling sedikit. Lalu kalau mau direkomendasikan, maka untuk menghasilkan kacang hijau yang paling banyak yang mana? Berarti nanti kalau mau tanam kacang hijau kita gunakan dosis 1, frekuensi pemberian air 1. Lalu kita lanjutkan lagi kombinasi dosis dan varietas yang menghasilkan hasil kacang hijau terbanyak itu adalah kombinasi ini. D1V1 dengan nilai rata-rata hasil kacang hijau 9,089 ton per hektar. Nah, dia sama dengan kombinasi D1V2 varietas 2 dosis pupuk 1 sama dengan dosis pupuk 1 varietas 1 gitu. Nah, ini sama dan perlakuan kedua ini berbeda dengan perlakuan yang lainnya. Lalu yang paling sedikit menghasilkan kacang hijau yang kombinasi perlakuan mana? Tentu yang ini, yang nilai rata-ratanya paling sedikit, yaitu 7,956 ton per hektar di perlakuan kombinasi D2V2. Jadi kalau mau merekomendasikan menanam kacang hijau akan diberi dosis pupuk 1 dengan varietas kacang hijau yang 1. Lalu yang terakhir adalah kombinasi ketiga faktor, yaitu kombinasi dosis, frekuensi, dan varietas. Nah, ini adalah untuk yang kombinasi ketiga faktor. Jadi kalau dari sini kita lihat bahwa yang nilainya paling tinggi adalah yang kombinasi ini, paling bawah. 10,067 ton per hektar. Yang paling banyak adalah ini, D1F1V1 gitu, yang paling banyak 10,067. Nah, sampai di sini dulu teman-teman tutorial uji lanjut dari kombinasi perlakuan di 3 faktor. Baik, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya ya. Lain kali kita akan bahas lagi tentang tutorial-tutorial statistika yang lainnya. Oke, saya akhiri dulu sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.